Nama saya Sabrina Azalia sekarang Graini dengan NIM K112024000072 dan saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transfusi darah. Jadi transfusi darah adalah proses pemberian darah dari donor ke resipien dengan tujuan terapi. Tujuan utama dari transfusi darah sendiri adalah yang pertama meningkatkan oksigenisasi jaringan, kemudian dapat mengatasi perdarahan atau hemostasis, kemudian dapat mengoreksi kekurangan volume darah, dan yang terakhir dapat membantu fungsi leukosit. Jadi komponen darah merupakan bahan dasar utama untuk suatu transfusi. Nah, kita harus tahu karakteristik tiap komponen darah, kemudian penyimpanannya, indikasi, serta kontraindikasi agar kita bisa menentukan jenis komponen darah yang dibutuhkan pasien kita. Jenis-jenis transfusi darah berdasarkan komponen. Yang pertama adalah whole blood, di mana semua komponennya ada di transfusi tersebut tanpa ada proses pemisahan. Kemudian ada packed red cell, lalu ada packed red cell dengan leukosit rendah, lalu ada packed red cell yang dicuci dengan natrium klorida fisiologis, lalu ada konsentrat leukosit, konsentrat trombosit, dan ada juga plasma. Kemudian ada yang namanya reaksi transfusi, di mana terjadinya kejadian yang merugikan setelah resipien ini mendapatkan transfusi darah dari donor, baik secara langsung maupun beberapa waktu setelahnya. Untuk klasifikasi reaksi transfusi sendiri, ada yang berdasarkan waktu dan berdasarkan penyebab. Untuk berdasarkan waktu itu ada akut, di mana terjadi 1-2 jam atau kurang dari 24 jam setelah resipien mendapat transfusi darah. Kemudian ada yang tertunda atau lambat, yang mana reaksinya itu terjadi lebih dari 24 jam atau bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu setelah mendapatkan transfusi darah. Lalu ada klasifikasi berdasarkan penyebab, bisa imunologik ataupun non-imunologik, di mana imunologik itu karena ada interaksi antara antigen dan antibodi dari sistem imun kita. Kemudian non-imunologik itu bukan karena sistem imun kita, mungkin bisa jadi karena overload cairan begitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan lebih mengenai reaksi transfusi imunologik. Nah, ada 5 yang bisa terjadi. Yang pertama tuh panas atau febril, alergi atau anafilaksis, hemolitik akut, hemolitik tertunda, dan trali. Untuk reaksi panas atau febril itu ditandai dengan kenaikan suhu tubuh resipien setelah memperoleh transfusi darah. Itu bisa terjadi karena adanya interaksi antara antigen dari komponen darah donor dengan antibodi resipien, sehingga memicu sistem imun dan terjadinya peningkatan suhu tubuh resipien. Kemudian untuk reaksi alergi atau anafilaktik, itu bisa terjadi alergi ringan seperti urtikaria, eritema, gatal-gatal, bisa jadi anafilaksis atau gejala yang lebih berat seperti dispnea, flushing, dan bahkan hipotensi. Kemudian ada reaksi hemolitik akut dan tertunda. Bedanya kalau di hemolitik akut itu disebabkan karena imunoglobulin M anti A atau anti B yang menyerang eritrosit darah donor, sehingga dapat menyebabkan gejala seperti demam, menggigil, maupun nyeri. Lalu untuk reaksi hemolitik tertunda itu disebabkan karena imunoglobulin G yang menyerang antigen non-ABO. Dan biasanya hemolitik tertunda ini hemolisisnya terjadi di ekstravaskuler atau di luar pembuluh darah. Kemudian ada reaksi imunologik berikutnya adalah TRALI atau Transfusion Related Acute Lung Injury, yang disebabkan karena komponen antibodi antileukosit di dalam transfusi tersebut sehingga mengaktifkan sel imun di paru-paru.
Kemudian lanjut ke reaksi non-imunologik, di antara lain seperti overload cairan. Biasanya terjadi karena transfusinya terlalu cepat atau berlebih sehingga menyebabkan volume darah yang berlebihan. Lalu ada lagi reaksi non-imunologik, yaitu intoksikasi sitrat, di mana komponen sitrat yang berperan sebagai antikoagulan di transfusi darah ini dapat mengikat kalsium dan menyebabkan terjadinya hipokalsemia di resipien. Lalu ada lagi reaksi non-imunologik, yaitu kontaminasi yang bisa terjadi saat pengambilan darahnya maupun penyimpanan darahnya atau pemrosesannya. Dan contoh patogen umum yang dapat menyebabkan kontaminasi tersebut seperti E. coli ataupun Pseudomonas aeruginosa. Lalu ada lagi yang namanya graft versus host disease atau GVHD yang dapat terjadi karena resipien menerima sel donor darah yang memiliki haplotipe HLA homozygous. Jadi sel donor ini menganggap tubuh resipien sebagai benda asing yang harus diserang, begitu. Sekian dari penjelasan saya mengenai transfusi darah. Tadi saya sudah menjelaskan definisinya, kemudian tujuan dari transfusi darah itu sendiri, kemudian jenis-jenis komponen darah di transfusi darah, lalu ada reaksinya juga. Tadi ada reaksi berdasarkan waktu dan berdasarkan penyebab. Untuk berdasarkan waktu ada akut dan tertunda. Untuk berdasarkan penyebab ada imunologik dan non-imunologik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya.